kan. Karena memang tantangan betul tadi pembukanya fitnah zaman tuh luar biasa, bisa masuk ke segala lini. Karena nanti di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari lagi bersama kita. Kali ini kita pengen merespon fenomena yang ada ya. Jangan sampai ini jadi nggak apa-apa kok kan tren, ya kan? Fenomena apa itu? Fenomena yang orang tua dan murid saling joget-joget. Sebenarnya di ruang kelas tuh apakah boleh seperti itu? Sebagai beliau ini kan sempat kalau di Gontor itu ada kewajiban ngabdi, boleh milih di masyarakat, ngajar atau segala macamnya. Kalau menurutmu seperti apa fenomena yang tadi aku kasih lihat? Ya, ini karena terkait dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, maka kesempatan kali ini kita coba untuk beropini ya tentang fenomena pendidikan di Indonesia. Tadi udah ditampilkan sejumlah peristiwa atau fenomena yang kalau menurut Anda pribadi sebetulnya agak prihatin atau agak ngerasa miris. Ya, masa di kelas itu kemudian siswa diajak sama gurunya joget TikTok gitu ya. Nah, ini sepertinya kita perlu untuk mengenali fitnah zaman. Dengan berkembangnya media sosial, kemudian tren juga mengalami pergeseran. Dulu mungkin pada kesempatan yang lalu kita gak pernah atau jarang menemukan fenomena yang kayak gini, tapi sekarang ini jadi seperti satu hal yang biasa. Ya normalisasi ya, joget gitu. Kemudian bahkan guru itu mengajarkan murid-muridnya baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk joget TikTok gitu. Nah, kalau menurut pandangan subjektif Ana, ini kita perlu untuk belajar lagi adab murid dan guru. Kalau dalam tradisi Islam tuh ada buku misalnya Adabul Alim wal Muta'alim oleh Syekh Imam Azharnuji. Di situ ada panduan bagaimana menuntut ilmu, termasuk seorang guru dan muridnya, atau apa adab guru terhadap murid, apa hak kewajiban guru, apa hak kewajiban murid, mulai dari niat sampai tujuan, sampai dan lain sebagainya yang terkait dengan aktivitas menuntut ilmu. Nah, ini yang hari ini itu diabaikan. Artinya apa? Kita penting kembali untuk mempelajari atau mengkaji kitab itu, Adabul Alim wal Muta'alim begitu. Jadi kayak seolah-olah sekarang tuh guru yang ada hari ini tuh kayak kehilangan identitas jati diri enggak sih? Ya, jadi ikut-ikutan tren gitu ya. Ya, kalau menurut Ana mungkin itu dilakukan dalam rangka ada kedekatan antara guru dan murid biar lebih friendly gitu. Tapi ada sebetulnya cara-cara yang lain yang lebih berwibawa. Iya, betul. Nah, begitu. Nah, itu kalau menurut pandangan subjektif Ana ya menurunkan ya wibawa seorang guru di hadapan murid-muridnya begitu. Nah, itu mungkin yang hilang di zaman kita ini gitu. Aku ingat aku pas SMP tuh atau pas SD gitu ya. Kita tuh kalau misalnya ke rumah guru tuh nggak enakan kayak gitu. Terus juga letak kedekatan antara guru dan murid itu ketika misalnya kayak olimpiade atau lagi ada event lomba kayak gitu. Jadi di situ guru tuh punya peran untuk ngebimbing. Jadi kita kayak benar-benar kayak punya orang tua kayak gitu kan. Ya. Sekarang tuh kedekatan yang pengen dibangun tuh kayak joget-joget bareng kayak gitu. Ya. Konten bareng. Ya benar. Nah, itu jadi sebetulnya guru itu amanah tanggung jawab yang gak ringan. Karena secara bahasa pun guru itu kan digugu dan ditiru. Tingkah lakunya, tutur katanya, cara dia berpakaian, cara dia berperilaku, cara dia berbicara, bahkan sampai detail detail kecil yang dia lakukan itu akan ditiru oleh murid. Nah, kalau seandainya gurunya joget, ya nanti akan jadi apa generasi kita setelahnya begitu. Ada istilah tuh guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Ini yang perlu untuk kita antisipasi gitu. Padahal itu peribahasa lama ya. Iya, betul sekali. Nah ini jadi sebenarnya akar masalahnya tuh apa sih? Kan kalau misalnya kita lihat beberapa waktu lalu tuh sempat kayak negara pas pemilu itu joget-joget gitu. Apakah akar masalahnya tuh dari negara apa
apa dari krisisnya itu tadi. Ya, nah itu tadi kembali ke normalisasi, satu hal yang sebetulnya tidak layak tapi sudah dianggap biasa atau normal gitu. Nah ini ya lagi-lagi masalah ikut-ikutan tren itu. Ya, jadi kalau menurut Ana itu kita penting juga untuk belajar atau membaca atau mengkaji apa ya filsafat eksistensialisme begitu, meskipun dengan pembacaan yang kritis ya. Nah, jadi misalnya di situ itu kita diarahkan untuk jadi seorang pribadi atau individu yang sadar tentang keberadaan diri kita, dan kemudian dengan itu kita bisa jadi seseorang yang nggak mudah untuk ikut-ikutan tren gitu. Jadi Kita, kembali ke personal gitu kan. ya, ya Akarnya betul. di situ. Ya, ya, ya orang yang nggak kenal dengan jati dirinya itu akan mudah untuk terkena sindrom ikut-ikutan. Jadi Ya. sebenarnya nggak serta-merta negara yang salah ya, tapi dari kalau misalnya barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya gitu ya? Nggak sampai segitu sih Nggak maksudnya. juga. Ya, Oh gitu. Jadi gimana? ya, ya ini dalam rangka itu tadi kan masalah joget-joget itu kan ikut-ikutan tren. Apa yang viral diikutin, apa yang menjadi perbincangan orang, kita juga ingin terlibat di situ. Nah, padahal nggak semua tren itu positif. Iya. Ya, kita perlu untuk bertanya apa sebetulnya manfaatnya kepada diri kita. Terus apa ruginya kalau kita nggak ikut tren gitu. Nah, itu tadi generasi kita hari ini itu adalah generasi bebek ya, yang ikan gitu, ikut-ikutan tren. Nah, itu kalau dalam diskusi eksistensialisme seperti orang yang tidak punya keaslian atau otentisitas begitu. Jadi pesan buat pengajar nih, Mas kan udah pernah berapa Ya, tahun ngajar. kalau di Gontor itu masih menjaga kewibawaan guru. Itu tadi guru itu adalah sosok yang berwibawa di hadapan murid-muridnya, santri-santrinya. Dulu bahkan Bapak Direktur itu pernah menyampaikan begini, kalau seandainya ada manusia yang diperbolehkan untuk disembah, itu adalah guru. Tapi kan nggak boleh. Nah, artinya apa? Artinya guru itu punya posisi kedudukan yang nggak main-main. Oh, Gitu. tak kira suami aja. Oh ya, selain mungkin ya. Oh, kalau belum Kalau nikah. ini konteksnya Iya, adalah murid pendidikan, ya. iya, iya. Ya. Oke. Jadi penting ketika kita tuh tahu hakikat diri, tahu posisi, tidak tergerus arus kayak gitu kan. Karena memang tantangan betul tadi pembukanya fitnah zaman tuh luar biasa, bisa masuk ke segala lini. Karena nanti di akhir zaman kan nanti bakal ada dajjal ya. Bakal ada dajjal dan kita nggak tahu lewat jalur mana dia tuh mengajak kita untuk sujud gitu kan. Dan ya semoga kita terhindar dari fitnah zaman, fitnah dajjal. Mungkin itu dulu dari kita ya, ngobrol santai kali ini. Hakada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.